Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuh yang dirahmati oleh Allah. Ramai di antara kitanya yang ingin meningkatkan persentase ibadah kitanya dari persen yang sedikit kepada persen yang banyak. Akan tetapi sedikit sekali, kemungkinan sedikit sekali kita kitanya tak lakukan peningkatan ibadah secara kualitas. Ibadah kitanya dari level yang need, dari level yang rendah, dan tingkatkan beji ke ibadah yang level yang tingginya yang need. Maka dalam halnya tentu saja legetanya awal-awal daripada setiap ibadah, supaya ibadah kitanya merempok ibadah kualitas yang bagus, tentu saja legetanya awal-awal ji betul persiapkan dile cara-cara beribadah kepada Allah. Maka nekun dalam kitab sebaik-baik ilmu yaitu ilmu hal. Perlu kita carikan ilmu bagaimana tata cara beribadah, bagaimana untuk menyempurnakan ibadah sehingga ibadah kita mencapai level yang lebih tinggi. Maka dalam halnya Rasulullah sampaikan dalam satu hadis yang menyangkut dengan puasa Ramadan. Nekali Rasul, man shama Ramadan wa aqamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Somantang yang puasa dalam bulan Ramadan wa aqamahu dan di pudang malam, sekurung-kurungnya legeneo nada semayang malam semayang wajib, cuma kaitan ji imanan wa ihtisaban, dia itu menegakkan malam dan berpuasa karena beriman kepada Allah, juga karena ikhlas kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka balasannya akan diampunkan baginya dosanya yang telah lalu. Maka dalam konteks hadisnya nekait oleh Rasul baru nafaedah ibadat kitanya berimanan. Anda dagalan dalam kitab makna imannya melakukan ibadah karena perintah Allah. Juga kerak sama dengan makna wahtisaban. Wahtisabannya melakukan ibadah karena Allah, hana mujampu dengan karena makhluk. Artinya ikhlas katanya dalam lakukan ibadah. Nya dalam berbentuk puasa. Maka memang ibadah tanya mujampu dengan mukarna makhluk. Nya dalam kitab khilaf pendapat di antara dua ulama, yaitu Imam Al-Ghazali dengan Imam Ibni Abdus Salam. Nekun Imam Al-Ghazali, seandainya sidra hamba dilakukan ibadah mujampu karena ji Allah dengan makhluk, dikala tajak legenya umpamanya bunuh subuh, namu karena Allah lah mati itu, tetapi juga namu karena manusia lah mati itu. Yang menurut Imam Al-Ghazali, memang ibadah kitanya rencana kitanya bunuh lebih berat karena Allah, nya tetap Nabi fahala. Akan tetapi sama di antara karena Allah dan karena makhluk, nya hana fahala sama sekali. Yang termasuk dalam kategori ria, yang rianya berdosa juga tak mendapatkan fahala. Apalagi lebih hubut ibadah kitanya lebih rayu karena makhluk ketimbang karena Allahnya fahala
hana temu. Yang menurut sebahagian ulama Imam Al-Ghazali. Namun menurut Imam Ibni Abdus Salam, ni pegah selama ibadahnya mujampu karena Allah dan makhluk, walaupun ubud karena makhluk, nyo tetap ibadahnya hana pahala sama sekali. Maka hadirin sekalian, ada kalian haba ulamanya sekurung-kurung lagi katanya benalah ba'atan ke Imam Al-Ghazali. Memang ibadah gedanya dikala gedanya kata ibadah, tentu saja rianya tetapna dalam hati gedanya ingin menampakkan. Apakah itu ingin menampakkan kepada orang yang tersayang ataupun ingin menampakkan kepada orang yang terdekat, namun tak usahakan walaupun yang tak nampakkan tujuan gedanya tak nampakkan, akan tetapi benar karena Allah, tak usahakan berat karena Allah, agar ibadah gedanya bunuh setidaknya kahana sempurna fahala tetapi mantang kebi fahala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini pegah ikhlasnya dalam ibadat umpamanya roh dalam jiwa gedanya. Jadi perumpamaan ikhlas dalam suatu ibadat sama umpamanya sebagai roh dalam jiwa gedanya. Jiwa gedanya tari jiwa, kuat, kekar tubuh gedanya, hebat gedanya. Memang rohana jiwanya tak akan berguna. Begitu pula ibadah. Lagi gedanya tak pakai macam-macam, tak pakai surban, lagi gedanya tajak cukup awai, akan tetapi menyerohnya hana ibadah gedanya hana tersertai dengan ikhlas, nyo lagi patung yang hana guna sama sekali. Hadirin sidang jamaah Jumat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perlu legene juga tak peningkatan level ibadah gedanya dengan yang namanya khusyuk. Nyo perlihat. Bahkan dalam kitab ni pegah le hadis-hadis yang mendukung seandainya jihile gedanya hana khusyuk dalam suatu ibadah, yaitu yang berbentuk dengan salat, baik itu salat sunat dan salat wajib, maka ibadah gedanya hana gebi fahala. Yang le hadis-hadis yang lagian. Apabila gedanya dah lakukan ibadah, baik itu sunat ataupun wajib, nyo seandainya le gedanya hana khusyuk dalam ibadahnya, maka ibadah gedanya hana gebi fahala. Dan pegang khusyuk dalam kitab Sukunul Jawarih ma'a huduril qalbi. Tetap jawarih gedanya, anggota gedanya wadada semayang tetap. Karena kadang-kadang le gedanya wateka tamasuki dalam sembahyang nyo sikana katai. Sikana yang perle tajuke. Nyo berarti hana khusyuk, hana tetap jawarih gedanya, hana tetap anggota gedanya. Sedangkan yang dinamakan khusyuk tetap anggota gedanya selama le gedanya kata masuki dalam solat, hingga lihat solat anggota gedanya bergerak cuma untuk melakukan gerak solat. Selain banyak tak gerak karena hana kepenang khusyuk. Takut ente hak gedanya tak buat khusyuk hana fahala hana gebila Allah. Sedangkan le gedanya orangnya dalam lomba ba Allah, tamlake ba Allah lambulunnya bergandakan fahala. Tapi kriteria adapun syarat untuk mendapatkan fahala hana dapat timang lagi dia. Yang pertama, khusyuk tetap anggota. Baik lengo kena, baik lengo kedih dalam ibadah gedanya sehingga ibadah gedanya sempurna. Yang kedua, berhudur qalbi. Berhadir hati gedanya kepada Allah. Yang mungkin tingkat-tingkat gedanya setidaknya le gedanya tak pahami puwa yang tak baca. Ada baca alhamdulillahirabbil alamin, tak mengerti maknanya walaupun makna terjemah kedih. Ada puwa makna walaupun makna terjemah. Bibina puja kepada Adron ya Allah. Tak ada puwa maknanya nyo termasuk khusyuk. Tapi yang khusyuk pada hakikatnya nyo seolah-olah le gedanya tak dengro di hadapan Allah. Cuma lagi tanya kadang-kadang han sanggup, akan tetapi lagi tanya
cuma mantang tak ingat makna yang bebas sanggup. Yang hana tak baca mantang tetapi hana ada depu yang tak baca hana kira khusyuk. Maka menyamanan kita yang kerjakan lebih-lebih kadang solat tarawih yang memang pengerjaannya sikat tajam, dalam pengerjaannya tajam, lebih-lebih kadang-kadang lagi kita yang hantar dabit makna apa yang tak baca. Makanya hana kepenang khusyuk. Ban hana kepenang khusyuk. Hana ada tadabbur makna. Maka ibadah getanya, solat getanya hana ke pahala. Yang na yang ke hak. Yang na yang ke muen lagi kira lagi muen ibadah getanya. Okeylah, mira pegah ibadah fardu. Dalam lakukan zuhur, hana ke pahala setidaknya kaglah fardu. Punya ibadah sunat yang dia lakukan dikala hana ke pahala putra yang dia dapatkan. Ya, jadi legedanya perlu legedanya disempurnakan sehingga ibadah gedanya yang dia lakukan sebulan penuh mendapat nilai di sisi Allah dan legedanya mendapat terasakan nilainya. You know, muno sidra urang gepegah pak sidra urinang. Hai tungku ledra ne ben pakai ilmu ketat. Umpamanya bukan berarti di urang inangnya kecak kesimpulan sehingga hana pakai ilmu kemenan maksud. Menansid urangnya dah pegah lagi katanya sidra urang menyelakukan ibadah hana khusyuk nyo ditakutkan hana mendapat pahala. Lebih-lebih ibadah sunat bukan berarti sehingga lagi dia tacok jalan pintas oh hana lumpu buat le sembahyang sunat kau lagi ya. Lagi dah pegah puno konsul ilmu jalan keluar ji tapi memakai pakaian yang lebih layak. Menansi urangnya dikala dapat buat ibadah legetanyo hana khusyuk hana mendapat pahala, jalan keluarnya bukan meninggalkan ibadah, akan tetapi tak puto legetanyo bak gure-gure getanyo yang tak kira yang gure tu hana mencirai asai jiut tamuruno tak puto kenan sehingga mendapat ilmu ibadah gedanyo na nilai ba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya sekian yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan kurang ulun tuan laki maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.